Tanah longsor merupakan satu dari beberapa bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Tak sedikit warga kehilangan nyawa akibat bencana tanah longsor. Nyawa melayang terjadi bila longsor menimbun permukiman penduduk. Jika longsor terjadi di sekitar objek infrastruktur, tak ayal akan membuat aktivitas warga terganggu. Peristiwa ini pernah terjadi di ruas jalan Rampa Poriyaha di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pada Februari 2019, hujan lebat mengguyur desa Mardame di Kecamatan Sitahuis. Derasnya air hujan menyebabkan lereng di tepi jalan Rampa Poriyaha longsor dan menimbun jalan. Salah satu titik longsor terdapat di kilometer 8 sampai 9. Material longsor berupa tanah, bebatuan, dan kayu menutupi jalan. Pemerintah tentu saja tak tinggal diam menyaksikan kondisi ruas jalan tersebut. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan penanganan lereng dengan cara membuat jalan baru dari Medan menuju Sibolga melalui ruas jalan Rampa Poriyaha. Jalan baru dibuat dengan membelah bukit menggunakan metode blasting atau peledakan. Nantinya jalan ini berada di antara lereng. Untuk mengantisipasi terjadinya longsoran lereng, Kementerian PUPR menggunakan metode soil nailing dan geotex, serta matras berwarna hijau sepanjang 900 meter. Soil nailing adalah jenis perkuatan pasif pada tanah dengan menancapkan potongan-potongan baja. Agar air dapat terserap dengan baik, digunakan pula teknologi hydroseeding. Teknik ini adalah menyebarkan biji secara tradisional. Hydroseeding adalah campuran yang terdiri dari beberapa komponen. Di antaranya adalah biji rumput, bisa juga menggunakan biji tumbuhan berbunga, semak belukar atau pohon, kapur atau residu tanaman, serat alami seperti jerami atau sabut kelapa, dan mikoriza. Semua komponen ini dilarutkan ke dalam air lalu disemprotkan ke seluruh desa. Teknologi ini dapat menurunkan tingkat erosivitas lereng jalan dan mampu menghemat biaya pembangunan hingga 50%. Selain di wilayah Sumatera Utara, Kementerian PUPR juga melakukan penanganan lereng untuk Jalan Baru Singaraja Mengwitani, Provinsi Bali sepanjang 1.950 meter. Kementerian PUPR menerapkan 3 teknologi yang sama seperti penanganan ruas jalan Rampa Poriyaha. Ketiga teknologi itu adalah soil nailing, hydroseeding, dan geogrid geotex. Penggunaan ketiga teknologi ini bertujuan mengantisipasi terjadinya erosi perbukitan di sisi kanan dan kiri ruas jalan. Untuk yang 56, teknologinya karena kita pekerjaan galian seperti yang di belakang saya ini, kita menggunakan untuk supaya perlindungan lereng yang kita buat karena pekerjaan galian ini kita menggunakan soil nailing. Ada pekerjaan soil nailing sebanyak 2.200 titik. Nah, itu nanti ada di zona 1, ada di zona 3, dan zona 4 ada soil nailing untuk menghindari adanya longsoran. Nah, begitu juga untuk adanya erosi permukaan, kita juga menggunakan teknologi hydroseeding. Ada untuk tanah-tanah yang berbatu, untuk supaya bisa rumput tumbuh di sana, kita menggunakan media hydroseeding yaitu kokomes. Itu ada di zona 1 maupun zona 3 nanti. Begitu juga di zona 3 dan 4 itu ada pekerjaan timbunan. Nah, kita menggunakan geogrid, geotex juga, jadi cukup tinggi timbunan kita 18 meter dari tanah existing. Ruas jalan shortcut titik 5-6 jalur Singaraja Mengwitani ini diapit oleh 2 lereng tebing yang cukup tinggi. Lereng tebing tertinggi mencapai 43 meter, berada di zona shortcut titik 6
tak jauh dari pintu masuk arah Singaraja Buleleng. Pihak Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 8 telah mengupayakan penanganan lereng tebing agar tidak longsor di waktu musim hujan.